Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam kondisi yang masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepatutnya disyukuri oleh setiap kita, oleh setiap muslim, yang mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukurinya sehingga kenikmatan-kenikmatan tersebut bisa selalu ditambahkan dan juga menjadi suatu keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di Kamis pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Yang pembahasan kita adalah kitab Matan Tuhfatul Atfal atau kitab syarah daripada Matan Tuhfatul Atfal. Yang pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan bab mithlain wa mutajanisain, mutaqaribain dan mutajanisain. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang idgham mithlain, ya. Atau poin yang pertama dari pembahasan ini. Sebetulnya pembahasan ini adalah umum, ya. Ada istilah mithlain atau mutamathilain, ada mutaqaribain, ada mutajanisain. Kemudian ada satu lagi yang mutabaidain, ya. Ini secara umum, ya, secara umum sedang membahas dua pertemuan atau membahas antara pertemuan dua huruf, ya. Tidak mesti idgham sebetulnya. Tapi keluarlah hukum dari situ ketika melihat ada mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain, ya. Akhirnya dibahas juga, ya, ada yang namanya idgham, tapi tidak semua diidghamkan ya, ketika misalnya mutajanisain, ya, dan seterusnya, ya. Maka ini pembahasan sebetulnya lebih kepada pertemuan antara dua huruf, namun ya lebih banyak mungkin yang ditekankan di sini adalah idghamnya, ya. Baik, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang mithlain atau kadang juga disebut mutamathilain, ya. Kadang juga disebut dengan mutamathilain, sama saja, ya. Secara makna sama saja, yang dimaksudkan sama saja, ya. Hanya dilihat dari segi i'rabnya saja yang membedakan. Baik, idgham mithlain, ya, dalam bait infis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Di sini membahas tentang definisi daripada mithlain atau mutamathilain itu sendiri. Apa yang dinamakan dengan mithlain, ya. Di sini dikatakan infis sifati wal makharijit tafaq harfan, ya.
ittafaqa harfan. Ya. Jadi jika sifat dan makhraj antara dua huruf itu sama, nah begitu. Jika antara dua huruf itu sifat dan makhrajnya sama, fal mithlan, maka disebut sebagai mithlan atau mutamathilain fihi ma ahaq. Disebut sebagai mithlan, ya, maka lebih berhak. Ya, ini sudah kita bahas ya. Berikut dengan penjelasannya, definisi mithlain, kemudian hukumnya adalah diidghamkan. Ada pengecualian ketika misalnya yang terlihat hurufnya sama itu huruf yang pertama adalah huruf mad, maka ini pengecualian ya, karena hakikatnya huruf mad berbeda dengan huruf-huruf lain dari segi makhraj, sehingga tidak bisa disebut dengan mithlan ya, tidak bisa disebut dengan mithlan atau mutamathilain karena berbeda dari segi makhraj. Adapun syarat daripada hukum idgham mithlain atau mutamathilain, maka harus sama dari segi makhraj dan sifat, alias sama huruf ya, huruf yang sama, pertemuan antara dua huruf yang sama, ba ketemu ba ya, kemudian nun ketemu nun, tak ketemu tak, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mithlain ya. Baik, ini sudah berlalu kita bahas kemarin ya. Berikut juga dengan catatan-catatannya ya. Baik, kita masuk kepada bait berikutnya, yaitu membahas tentang idgham mutaqaribain ya. Bait selanjutnya dikatakan wa iyyakuna makhraja taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain ya. Jadi kalau untuk dimaknai dengan baik, maka harus ambil bait berikutnya, hanya meskipun hanya sepotong ya. Jadi sering kita sampaikan tidak mesti satu bait secara sempurna itu maknanya juga sempurna, tidak ya. Jadi kadang harus ngambil beberapa kata atau kalimat bahkan di bait selanjutnya untuk menyempurnakan dari sisi maknanya ya. Jadi wa iyyakuna makhraja taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba, ini mutqaribaini aw yakuna ittafaqa duna sifati mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Ya, bait selanjutnya juga sama ya. Jadi tidak sempurna secara makna dalam satu bait saja, tapi harus juga mengambil bait yang lain. Naam, wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain ya. Dan jika kedua huruf tersebut makhrajnya berdekatan ini membahas sekali lagi pertemuan antara dua huruf ya. Dan jika kedua huruf yang bertemu tersebut makhrajnya berdekatan, sedangkan wa fi sifati ikhtalafa, dan dari sisi sifat berbeda. Maksudnya di sini di dalam kurung disebutkan ya, keterangan sebagian dari sifat hurufnya berbeda ya. Yulaqaba mutqaribain ya, maka dijuluki, dilaqabi ya dengan mutqaribain, dengan mutaqaribain ya. Nah, di sini memang mutqaribain ya untuk penyesuaian atau daruratu syi'riyah, maka seperti biasa diubah ya, mutaqaribain, aslinya mutaqaribain, meskipun dalam redaksi yang lain ada juga penyebutan dengan redaksi muqaribaini ya, muqaribain. Baik, al-muhim ya, tapi yang umum ya, yang masyhur adalah mutqaribain, disukunkan dari di huruf ta'nya ya. Baik, jadi maksud daripada bait ini adalah ya, ingin menjelaskan kepada kita, atau lagi-lagi definisi ya, definisi daripada mutaqaribain, pertemuan antara dua huruf ya yang dari sisi makhraj dan sifatnya berdekatan ya, atau dari sisi makhraj dan sifatnya berdekatan, bukan dari makhraj yang sama ya, tapi berdekatan. Jadi fi makhrajin
taqaraba, ya. Makhrajan taqaraba, iyakuna makhrajan taqaraba, berdekatan, bukan sama. Kalau tadi mithlain itu dari makhraj yang sama. Kalau mutaqaribain itu dari makhraj yang sama, dari kata qarib, ya. Dari kata qarib, taqaraba, dua huruf tersebut berdekatan. Berdekatan dari sisi makhrajnya. Maka definisinya kurang lebih adalah mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Ya, mudahnya seperti itu. Jika diidghamkan, maka hurufnya dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Ya. Kalau dikatakan tadi makhrajan taqaraba, berdekatan, berarti tidak dikeluarkan dari makhraj yang sama. Ya, ini perlu difahami dengan baik. Ya. Jadi dikeluarkan dari makhraj yang tidak sama tapi dia berdekatan. Ya. Namun di sini ditekankan ya, kalau terus bagaimana cara mengetahui dua huruf tersebut berdekatan secara makhraj? Ya. Tentu saja harus tahu makharijul huruf, ya. Tentu saja harus tahu makharijul huruf. Makanya di pembahasan sebelumnya, sebelum membahas tentang mutaqaribain, mutajanisain dan mithlain, ya, di situ ada pembahasan dalam kitab kemarin itu membahas tentang makharijul huruf, ya. Jadi agar supaya kita tahu gimana huruf atau dari mana huruf-huruf tersebut keluar. Mana huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Mana huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang berdekatan, ya. Jadi huruf ini keluarkan dari mana, huruf ini keluarkan dari mana, dan seterusnya, ya. Dari situ ketika kita pelajari, maka kita akan mengetahui, oh ternyata huruf ini dengan huruf ini secara makhraj berjauhan. Oh ternyata huruf ini dan huruf ini secara makhraj ternyata sama, ya. Oh huruf ini dan huruf ini ternyata secara makhraj berdekatan, dan seterusnya, ya. Itulah salah satu daripada manfaat kita mempelajari makharijul huruf wa sifatuhu, ya. Makhraj huruf dan sifatnya. Baik, di sini ada para ulama, ya, cukup sering untuk mencontohkan daripada kasus idgham mutaqaribain itu, ya. Setidaknya ada dua contoh, ya. Ada dua contoh disebutkan dalam kitab. Ya. Di antaranya adalah huruf lam sukun yang diidghamkan kepada huruf ra. Ya, ini salah satunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, diidghamkan. Wa qur rabbi, wa qur rabbi. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan huruf lam. Lamnya diidghamkan, dimasukkan kepada huruf ra. Ya. Tidak waqul rabbi, waqul rabbi. Susah, ya, pengucapannya karagok. Maka langsung diidghamkan saja. Karena mengingat apa? Tadi secara makhraj antara huruf lam dengan huruf ra dia berdekatan, sehingga diidghamkan adalah cara yang paling mudah untuk mengucapkannya. Nah, contoh yang lain misalnya adalah pada huruf qaf sukun yang diidghamkan kepada huruf kaf, ya. Qaf sukun yang diidghamkan kepada huruf kaf pada surat Al-Mursalat ayat 20, ya. Alam nakhluqkum, ya. Di sini langsung diidghamkan, ya, secara periwayatan yang lebih masyhur, ya, bahkan ashah, ya, dalam riwayat Hafs an Asim, ya. Riwayat Hafs an Asim dia diidghamkan langsung masuk kepada huruf kaf tanpa menyisakan sifat daripada huruf qaf sama sekali. Ya, meskipun ada periwayatan yang menyisakan sifat daripada huruf qaf, ya, itu sifat isti'alanya sedikit. Nah, alam nakhluqkum mim ma'im mahin, ya. Kalau di sini kita lihat, karena secara penulisan juga, ya, rata-rata di dalam mushaf, ya, khususnya mushaf mungkin mujamma' Malik Fahad yang dari Saudi, rata-rata kafnya langsung apa? Kafnya langsung bertasydid, artinya diidghamkan si kafnya, ya. Nah, jadi tidak dibaca alam nakhluqakum, ya. Tidak dibaca alam nakhluqakum, ya.
Tentu saja lebih mudah akan lebih mudah ketika diidghamkan langsung. Alam nakhluqkum, ya. Itu jauh lebih mudah karena secara makhraj juga berdekatan sehingga dihukumi sebagai idgham, ya, atau diidghamkan secara bacaannya. Nah, ada catatan di sini terkait contoh tersebut di atas. Terdapat perbedaan pendapat tentang idgham qaf dengan kaf ini dari sisi kesempurnaan. Ya, dari sisi kesempurnaan. Makanya kemarin kita katakan bahwa idgham itu ditinjau dari beberapa hal, dari 4 hal, ya. Dari sisi makhraj, dari sisi ghunnah, dari sisi apalagi dari sisi makhraj dan sifat ini, kemudian dari sisi kesempurnaan atau tidaknya juga, ya. Jadi ada idgham naqis, ada idgham kamil, ya. Dari sisi kesempurnaannya dilihat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, oleh Imam Ibnul Jazari, ya, wal khulfu fi nakhluq wal khulfu bi nakhluqkum waqa', ya, wal khulfu bi nakhluqkum waqa'. Dan berbeda, ya, berbeda dalam pembahasan nakhluqkum, ya. Jumhur ulama berpendapat, ya, mengatakan bahwa kata tersebut dengan idgham kamil, ya. Sedangkan yang berpendapat dengan idgham naqis adalah Imam Makki bin Ali bin Abi Thalib, ya, dalam Tafsirah, dan Ibnu Mihran, ya, dalam Al-Ghayah, ya. Namun, di sini dikatakan, namun ini bukanlah bacaan Hafs, baik dari jalur Syatibiyah ataupun dari jalur Thayyibah, sehingga yang lebih kuat untuk dipraktekkan adalah, ya, membacanya dengan idgham kamil, ya, dengan idgham yang sempurna. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada catatan lagi, ya. Sebagian ulama menambahkan 2 poin yang termasuk juga dari contoh idgham mutaqaribain. Ya, jadi tidak hanya yang berdekatan secara makhraj hurufnya, tapi ada catatan juga, yaitu pada lam ta'rif, ya, yang diidghamkan kepada huruf yang 13 setelahnya. Ya, 14 itu dengan lam, ya. Kalau lam maka termasuk daripada apa? Mithlain, ya, bukan mutaqaribain, ya, bukan mutaqaribain, tapi disebut sebagai mithlain, sehingga yang termasuk daripada idgham pada lam ta'rif adalah hanya 13 hurufnya, ya. Pada idgham yang pada lam syamsiyah, ya, lam ta'rif yang syamsiyah, ya. Maka tentu saja di situ lamnya diidghamkan. Maka ini juga, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa masuk kepada bab idgham mutajanis atau mutaqaribain, ya. Karena lam dengan beberapa huruf atau 13 huruf berikutnya itu secara makhraj berdekatan, ya, tapi tidak selamanya kemudian diidghamkan, ya. Khusus hanya pada lam ta'rif syamsiyah saja, ya. Taib. Kemudian catatan berikutnya juga yang dimasukkan ke dalam golongan idgham mutaqaribain adalah, ya, nun sukun yang diidghamkan pada 5 huruf idgham, ya. Nun sukun yang diidghamkan pada 5 huruf idgham. Kita ketahui bahwa huruf idgham ada 6, ya. Huruf idgham ada 6. Nah, terus satunya kemana? Kalau disebut cuma 5. Yang satunya adalah tentu saja huruf nun itu sendiri, ya. Nun ketemu nun. Kalau nun berjumpa dengan huruf nun, diidghamkan lagi dengan huruf nun, maka disebut dengan mithlain, ya, bukan mutaqaribain, ya. Adapun sisanya yang 5 huruf, maka dihukumi sebagai idgham mutaqaribain, ya, karena secara makhraj, ya, cukup berdekatan, kemudian secara praktek juga diidghamkan, baik yang diidghamkan dengan menggunakan ghunnah ataupun tanpa dengan ghunnah, ya. Baik, inilah kurang lebih penjelasan daripada idgham mutaja atau mutaqaribain, ya. Nah, jadi kita sudah dapat 2 poin pembahasan tentang bab ini. Yang pertama adalah mithlain, yang mana pembahasan tersebut pertemuan antara 2 huruf yang betul-betul sama
sama dari sisi makhraj, sama dari sisi sifatnya juga, ya. Antara kedua huruf tersebut jika bertemu dan huruf pertamanya dia bertanda sukun dan huruf kedua berharakat, maka diidghamkan. Begitu juga dengan mutaqaribain, ya. Dengan mutaqaribain, kalau mutaqaribain adalah pertemuan antara dua huruf yang secara makhraj berdekatan, bukan sama, ya. Pertemuan dua huruf yang secara makhraj berdekatan dan sebagian sifatnya berbeda, ya, sebagian sifatnya berbeda, maka ketika diidghamkan ya, dihukumi dengan ketika berjumpa, maksudnya huruf pertamanya bertanda sukun dan huruf yang kedua dia berharakat, maka hukumnya diidghamkan, ya. Kemudian ada catatan yang tadi sudah kita ingatkan, ya, termasuk di dalamnya adalah catatan tambahan adalah pada huruf lam ta'rif, ya. Lam ta'rif pada lam ta'rif syamsi, ya, dan juga nun sukun yang berjumpa setelahnya dengan huruf-huruf idgham. Baik, tinggal satu lagi pembahasan tentang bab pertemuan antara kedua huruf ini, yaitu tentang idgham mutajanisain, ya, idgham mutajanisain. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisain. Ya. Ini agak panjang kalau di dalam kitab, ya, tidak betul-betul panjang, tapi insyaallah kita coba bahas, kita coba rincikan sedikit karena di sini tidak semua huruf, ya, ada rincian-rincian yang idgham mutajanisain diidghamkan, ada sebagian yang lain ternyata tidak diidghamkan, ya. Diidghamkan hanya huruf-huruf tertentu saja. Baik, itu saja yang bisa disampaikan secara materi. Insyaallah kita coba lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas poin-poin selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Demikian ikhwatal Islam, azanallahu yakum, sesi pertama dari program Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal karya Ustaz Abdurrahman Fadhali hafizahullah taala, yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah. Seperti biasa di selepas sesi tilawah nanti kami informasikan bagi yang ingin ikut berpartisipasi dapat menghubungi line interaktif di 02286862637, atau bagi antum para peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk sesi berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, seperti biasa di sesi kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tilawah, yang mana sesi tilawah ini saya coba terlebih dahulu sebelum masuk kepada sesi ini untuk mengingatkan kepada para pendengar. Nah, nanti di akhir saya ingatkan lagi, ya. Jadi sebisa mungkin nanti kalau kita menyetorkan bacaan, ya, diikuti terlebih dahulu penjelasannya, ya. Jadi minimalnya sesi kedua ini, ya. Kalau tidak sesi pertamanya tidak ikut, ya, minimalnya ikut sesi kedua ini. Ya, jadi biar supaya tahu apa yang diperingatkan, apa yang menjadi poin, apa yang menjadi catatan ketika membaca ayat-ayat ini. Ya, betul-betul berusaha untuk diperhatikan, ya, agar supaya nanti ketika membaca tidak terjadi kesalahan yang sudah diperingatkan, ya. Nah, tidak terjadi kesalahan yang sudah diperingatkan. Baik. Kita masuk pertemuan lalu, terakhir adalah di ayat yang ke-30, ya. 30 atau 29, ya. 30, ya. Baik, terakhir di ayat 30. Insyaallah kita lanjut di ayat 31 sampai dengan 38, ya. 31 sampai dengan 38. Seperti biasa silahkan simak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin. Nah,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Taib. Coba diperhatikan ya, tadi huruf H ya, di sini huruf H. Kemudian ada kalau ain yang difathahkan mungkin, apalagi ada madnya, mungkin lebih bagus ya, lebih aman dari khayshum ya. Nah, terkadang kita mendengar faulaika hu ya, hu atau hi. Hati-hati ya, pengucapan huruf H jangan disertai gunnah. Berusaha untuk betul-betul bersihkan lewat al-jauf ya, lewat al-jauf. Suaranya lewat jauf, jangan dari khayshum, jangan libatkan khayshum. Walladzina hu. Jangan hu ya. Kadang orang kebiasaan seperti itu ya. Nah, khususnya secara online ini susah untuk terdeteksi ya. Agak susah untuk terdeteksi. Apalagi secara sinyal atau suaranya mungkin kurang baik. Ini agak susah ya, sehingga kita coba peringatkan. Ya, kita coba peringatkan, diusahakan semaksimal mungkin. Nah, Taib, sekali lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم بشهاداتهم قائمون. Baik, meskipun setelahnya huruf mim ya, huruf mim, hum, him ya, huruf H-nya jangan sampai ikut disertai dengan khayshum ya, atau disertai dengan gunnah. Hum enggak. Hum ya, sama. Walladzina hum bi, hum bi. Ketika mim baru khayshumnya terlibat ya, ada gunnahnya baru keluar ya. Baik. Sekali lagi. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
Perhatikan ya, ada hum atau him yang diizharkan mimnya, artinya hanya disukunkan biasa saja tanpa disertai gunnah yang panjang. Ada juga yang memang dipanjangkan ya, seperti walladzina hum bisyahadatihim ya. Meskipun lebih banyak yang tidak diidghamkan atau tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya, lebih banyak yang diizharkan. Maka di sini kita ingatkan untuk jangan sampai dipanjangkan. Walladzina hum, semuanya dihumkan ya. Jangan dipanjangkan semua. Ala salawatihim ya. Ini kadang terdengar seperti ini ya. Khususnya bagi yang tidak hafal ya, bagi yang tidak hafal maka silakan diperhatikan. Nah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatim mukramun. Coba diperhatikan gunnah yang ada ya. Gunnah yang dipanjangkan. Jannatim mukramun. Mukramun. Perhatikan juga pengucapan huruf kaf sukunnya. Ya. Yang kita tekankan tadi di bagian gunnah yang dipanjangkan ya pada huruf nun yang bertasydid dan idgham kepada huruf mim. Ya. Ulaika fi jannatim mukramun. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Coba diperhatikan huruf qaf dan ta di sini, pertahankan ketebalan hurufnya ya, meskipun dia berharakat kasroh, karena ketika huruf tebal berharakat kasroh ya cenderung tidak ditebalkan ya, sebagian orang cenderung susah untuk menebalkan ya, maka coba pertahankan ketebalannya. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Jelaskan huruf qafnya ya, qi ya, bukan kaf ya. Coba dimaksimalkan yang hadir di studio ya, terdengar tadi qi-nya tidak qaf ya, tapi kaf. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Perhatikan qalqalah pada huruf ta. Ayatama'. Di sini bukan fathah ya, tapi
qalqalah, ya qalqalah. Iya, cenderung lebih dekat kepada fathah daripada harokat yang lainnya, ya, tapi tidak sampai betul-betul menjadi fathah, ya. Ayatoma'u kullum, ayato, yato, yato, ya, tidak menjadi ayatoma to, ya. Nah, kalau difathahkan dia biasanya ada dorongan, ya, atau terdengar terkesan ada fathah seperti diucapkan fathah, ya, seperti pengucapan fathah, maka ada dorongan di situ. Biarkan dia mengalir, memantul, seolah memantul sendiri, ya. Itu qalqalah seperti itu. Baik, kemudian kita ingatkan juga di sini ada huruf mim yang diidghamkan, ya, ada mim yang diizharkan secara pengucapannya, ya, ada gunnah yang dipanjangkan, maka di sini coba diperhatikan, ya. Khususnya bagi yang belum hafal atau yang memang sudah hafal tapi juga sering salah-salah, ya. Coba diperhatikan. Ayatama'u kullu mri'im minhum ay yudkhala jannata na'im. Baik, jangan ragu untuk memanjangkan gunnah kalau memang harus digunnahkan dengan kadar yang dipanjangkan. Kullum ri'im minhum ay yudkhala jannata. Ya, di sini ada 3 yang dipanjangkan. Ada beberapa mim atau 2 mim yang diizharkan, ya. Kullum ri'im minhum, ya. Nah, di sini ada 2 mim yang diizharkan. Sekali lagi. Ayatama'u kullu mri'im minhum ay yudkhala jannata na'im. Baik, cukup sampai ayat 38. Insyaallah lanjut pertemuan berikutnya kita coba untuk pemantapan. Ya, untuk pemantapan baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم والذين هم, ya, di sini digunnahkan, ya. Sini ada ikhfa syafawi, silahkan digunnahkan dengan disertai gunnah yang panjang. Lagi, jangan salah. Walladzina hum bisyahadaatihim qaimun.
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم طمع كل امرئ منهم Baik, itu kurang lebih ya tilawah dari potongan surat Al-Ma'arij. Insyaallah kita coba lanjut pertemuan berikutnya. Sekarang kita coba terima setoran dari para pendengar, pemirsa sekalian ataupun para hadirin yang ada di studio. Nah. Baik, Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa yakum, kita masuk sesi interaktif. Kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin bergabung melalui telepon dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi untuk peserta pertama kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio terlebih dahulu. Mangga Aska. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Udah nyala belum itu? Nyala. Harusnya keluar nggak di sini? Harusnya keluar ya. Coba lebih keras lagi. Agak pelan. Famani batagha diulang. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Dha, yuhafidhu, dhu, tebalkan lagi dha-nya. والذين هم على صلاتهم يحافظون Ulaika fi jannatin mukramun. Lebih panjang lagi. Ulaika. Ulaika fi jannatin mukramun. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anis shimali izin. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Taib, la ba's. Barakallah.
Baik, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami persilakan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silakan, ada Akhi Fahmi Abu Dafa. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Afwan, diulang, diperjelas lagi ainnya. Nah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Ya, afwan, ditahan lagi. Walladzina hum bi. Agak panjang lagi sedikit. Nah, Ustaz. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Diulangi sekali lagi, lebih teliti. Ulaika fi jannatin mukramun. Nah. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anis shimali izin. Ayatoma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Diulangi, afwan, coba perhatikan gunnah-gunnahnya ya, yang dipanjangkan. Kullu mri'im minhum ayyudkhala. Ah, di situ ditahan. Nah, Ustaz. Ayatoma'u kullu mri'im minhum ayatoma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Baik, ya, Masya Allah. Sudah cukup baik, Kang Fahmi. Barakallahu fikum. Nah. Wa fikum barakallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Aba Dafa. Nah, untuk selanjutnya kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267, dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kesempatan berikutnya kami berikan untuk peserta Zoom kembali, ada Aba Salman. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Dijelaskan lagi ainnya, afwan. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم
قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Ya, qafnya dijelaskan lagi sama po-nya juga. Fama للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين. Qi-nya dijelaskan. Qibalaka. Ya. Coba قبلك فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. طيب diulang anil yamin. عن اليمين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. طيب لا بأس. نعم بارك الله فيك. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abah Salman. Selanjutnya beralih terlebih dahulu ke peserta di studio. Nah, silahkan Rizky. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. طيب بس ما شاء الله. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silakan, ada Muhammad Fatur. Ustaz. Mangga, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dijelaskan lagi, diulangi Afwan. Vo-nya dijelaskan. Diulangi ayatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun.
ulaika fi jannatim mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka anil yamini wa anil shimali izin. Jelaskan lagi ainnya semuanya. Anil yamini wa anil shimali ayatma'u kullu imri'in ayyudkhula jannatan. Baik, la bas. Agak kekeresekan ya, Kang Fatur. La bas, tapi sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami, jazakallahu khair. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akh Muhammad Fatur atas presentasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta Zoom. Silakan ada Kang Rizan. Nah. Mangga Kang Rizan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kang Rizan, ini posisi duduk atau berdiri? Duduk. Oh, duduk udah. Sok mangga. Rada geter soalnya. Mungkin HP-nya pegangnya geter. Ya, mangga. Diulangi afwan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini di sini ain, coba dijelaskan ainnya, kemudian di sini ha yang besar ya. Ahdihim. Ahdi. Nah, coba lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sekali lagi, ainnya dijelaskan semua wa ahdihim ahdihim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Baik, yang tidak berubah lagunya ya. Nah, Masya Allah. Sudah bagus lagunya, dipertahankan nggak masalah, tapi jangan dirubah juga jangan dirubah si walladzina hum. Di sini diidharkan aja ya. Baik. Coba diperhatikan ya. Dan haknya masih ya. Haknya kurang jelas, lebih ke hak tadi ya. Ahdihim, lebih dalam lagi ambilnya. Coba sekali lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Masyaallah ya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Baik, coba diperhatikan. Walladzina hum ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Salatihim him idhar, jangan him. Nah, bisyahadat tadi ya. Nah, afwan. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Diperhatikan tadi gunnah ya, atau mim him ataupun hum yang tidak digunahkan dengan gunah yang panjang, diizharkan ya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Mimnya pendek aja ya, diizharkan saja.
Ya, sekali lagi. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ulaika fi jannatin mukramun. Fama lilladzina kafaru qiblata muhti'in. Muhti'i, ya. Coba dijelaskan lagi huruf-hurufnya. Fama lilladzina. Fama lilladzina kafaru qiblata muhti'in. Baik. Anil yamini wa anil shimali ijin. Sekali lagi. Anil yamini wa anil shimali ijin. Aizi, ya. Aizi. Ain zai. Sekali lagi. Anil yamini wa anil shimali izin. Ayatma'u kullu umrin minhum ayyudkhala jannata na'im. Sekali lagi yang teliti bacanya. Ayatma'u kullu umrin minhum ayyudkhala jannata na'im. Ya, coba diperhatikan. Bukan kullu umrin, ya. Di situ kullum ri'im, ya. Kullum itu ada hamzah wasal di atasnya, itu bukan dhammah, ya. Tapi alamatul wasli, ya. Itu apa? Kepalanya huruf shad, itu bukan dhammah, ya. Jadi tidak dibaca hamzah alif wasalnya, hamzah wasalnya itu. Alifnya itu tidak dibaca, ya, langsung masuk kepada huruf mim. Ayatma'u kullum ri'im minhum. Ya, setelah ra di bawahnya ada huruf hamzah. Nah, itu baru hidup hamzah. Kullum ri'im minhum. Nah, sekali lagi. Ayatma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Iya, gunnahnya ditabrakin Rizan, ya. Kang Rizan. Coba diperhatikan mana yang harus digunnahkan dengan gunnah yang panjang, sok. Ayatma'u kullum ri'im ya Ustaz ya? Iya. Ayatma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Baik, barakallahu fiik. Kang Rizan, saya kasih PR boleh nggak? Boleh Ustaz. Enggak, dikerjain ya. Baik, saya kasih PR untuk mempelajari hukum nun sukun dan mim sukun. Ya, ini babnya baru aja kelewat kemarin, ya, beberapa pekan yang lalu. Coba diikuti biar tahu yang mana yang harus digunnahkan. Mim yang digunnahkan dengan gunnah yang panjang itu yang kayak gimana? Nun yang harus digunnahkan dengan gunnah yang panjang itu yang mana, ya. Jadi tidak semua hum itu ditahan, hum atau him, ya. Di sini bisa dibedakan, ya. Coba diikuti kajian yang itu, ya, biar supaya maksimal. Tadi masih ada beberapa peringatan dan terlihat belum terlalu paham masalah ini. Baik, demikian Kang Rizan, barakallahu fiik. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk peserta di studio. Silakan. Ada Mubarak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anish shimali 'izin ayatama'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Baik, ya Masya Allah. Cukup? Nah, keren, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa juga para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti yang sering diingatkan ya, kalau kita konteksnya memang ingin mempelajari tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, maka tentu saja wajib ya, mau tidak mau harus memperbanyak tilawah ya. Harus memperbanyak tilawah, kemudian bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh setiap melakukan tilawah. Ini dua syarat yang tidak mungkin bisa dihilangkan, tidak mungkin tidak dilakukan bagi orang yang ingin memiliki kualitas bacaan yang baik. Harus dilatih terus. Kemudian perlu juga sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, serius ketika membacanya, dan setiap kali dia membaca harus dimaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Baik, ada satu hal lagi yang coba diingatkan ya untuk kita semua. Saya dengar nasihat ini disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala. Bagi orang yang ingin mendapatkan suatu ilmu, ya, ilmu apapun, ya, ilmu apapun, ya, bagi orang yang ingin mendapatkan suatu ilmu atau bahkan ingin menguasai suatu ilmu, maka satu hal yang cukup sering dilupakan oleh para penuntut ilmu. Ya, satu hal yang sangat sering dilupakan oleh para penuntut ilmu, yaitu cinta kepada ilmu itu sendiri. Ya, cinta kepada ilmu itu sendiri. Bagaimana bentuk cintanya? Cinta itu akan betul-betul terlihat, nampak. Kalau dia sedang berada di majelis ilmu, dia pasti akan serius. Itu bentuk kecintaan. Nggak mungkin kita mencintai sesuatu, kemudian ketika kita berhadapan dengannya, kita akan malas-malasan. Kita terlihat acuh tak acuh, ngantuk. Kemudian betul-betul tidak terlihat peduli, tidak terlihat semangat. Nggak mungkin. Ya. Akan terlihat juga ketika seseorang mencintai sesuatu, dia akan selalu teringat. Dia akan selalu memberikan perhatian. Ya. Demikian juga dengan ilmu. Maka perlu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap ilmu. Ilmu apapun yang mau kita pelajari. Apalagi ilmu yang ingin kita kuasai. Sebagian orang kenapa cepat lupa? Sebagian orang kenapa tidak faham-faham? Sebagian orang kenapa susah sekali untuk memahami sesuatu? Enggak faham-faham. Kenapa? Karena dia melakukan hal tersebut, dia mempelajarinya bukan atas dasar cinta kepada ilmu tersebut. Tapi atas dasar apa? Banyak, macam-macam. Ya. Entah tekanan dari orang tua, entah tekanan dari para guru itu sendiri, apalagi di pesantren misalnya. Tekanan aturan harus ini dan itu. Tidak. Itulah mengapa ilmu susah sekali masuk. Itulah kenapa hafalan susah sekali dihafal. Jadi hampir tidak ada rasa cinta. Hampir tidak ada kecintaan di dalam dirinya terhadap ilmu yang sedang dia pelajari. Hanya sekedar formalitas kehadirannya itu. Ya. Tidak dihadiri dengan niat. Jadi inilah poin yang cukup sering dilupakan oleh para penuntut ilmu. Termasuk ketika kajian secara umum, ya, pengajian secara umum.
Sebagian orang bukan datang ke majelis ilmu, datang ke kajian itu bukan atas dasar ingin mencari ilmu. Tapi sebagiannya ingin eksis saja. Ya, ingin buat story, ingin buat video, ingin selfie ataupun macam-macam. Oh, ini ustadznya terkenal nih, hadir nih, kayaknya meningkatkan eksistensi kita atau semacamnya. Enggak berdasarkan hatinya, enggak berdasarkan kecintaan terhadap ilmunya, tidak. Ya, maka ini salah satu yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita semua, yaitu hadirkan rasa cinta kita kepada ilmu. Dan inilah yang membuat, insya Allah, yang membuat lebih banyak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, yaitu kecintaan kita kepada ilmu. Kalau sudah cinta kepada ilmu, insya Allah datangkan pahala, insya Allah datangkan keseriusan, insya Allah datangkan kemudahan, insya Allah tidak akan lagi bermalas-malasan, tidak akan lagi cepat lupa dan seterusnya. Ya. Maka hadirkanlah niat, hadirkanlah hati, hadirkanlah kecintaan kita terhadap ilmu. Bagaimana agar supaya kita cinta terhadap ilmu? Lihatlah bagaimana para ulama berjuang dalam menuntut ilmu. Ada yang harus menjual barangnya, bahkan ada yang menjual rumahnya untuk berkelana, untuk mencari ilmu, untuk safar mencari ilmu, mendatangi seorang guru dan seterusnya. Bagaimana dia betul-betul harus kerja keras di pasar terlebih dahulu agar supaya bisa mendapatkan modal untuk safar menuntut ilmu dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui tentang keutamaan dan keagungan ilmu yang akan dipelajari. Kita alhamdulillah zaman sekarang ini sudah sangat mudah untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada alasan sebetulnya. Tidak ada alasan, mahal, jauh, apalagi. Nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Masalahnya adalah tentu saja di hatinya. Seberapa besar kecintaannya terhadap ilmu, maka kemampuan yang akan dikerahkannya pun akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Kalau rasa cintanya terhadap ilmu rendah, niscaya yang dekat pun dirasa jauh, yang mudah pun dirasa susah, yang ringan pun dirasa berat. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.